Di awalan scene memperlihatkan seseorang yang misterius. Sepertinya ia merencanakan sesuatu yang buruk. Dan orang itu juga memasang timer yang misterius. Ternyata orang itu menggunakan timer itu untuk eksperimen. Eksperimen ini membuat manusia bertemu dengan penghakiman sesungguhnya. Tiba-tiba pria itu mengeluarkan tenaga yang menjadi cahaya ungu yang semakin membesar. Dan membuat pria itu masuk ke dalam cahaya tersebut. Dan terlihat bangunan berupa tower-tower bersinar karena cahaya lampu sorot. 앞으로의 실험들만 성공하라. Scene berpindah di sebuah mall besar yang banyak pengunjungnya. Ada yang menjelaskan bahwa sejak 18 tahun yang lalu, manusia menghadapi bencana besar, di mana kita semua harus melawan makhluk asing dari dunia lain. Sayangnya umat manusia masih lemah tanpa senjata atau teknologi canggih untuk melawannya. Di tengah keputusasaan tersebut, muncullah harapan panjangnya ceramah yang disampaikan membuat para pengunjung merasa bosan. Ternyata diketahui sang pengisi di panggung tersebut adalah Sulby. Sedangkan para pengunjungnya adalah Closers. Para manusia yang dinobatkan dapat menghadapi dan melawan monster-monster jahat dari dunia lain. Dan scene berpindah awal mula terbentuknya tim Black Clans. Langit kota terlihat sangat cerah. Terlihat Sehale sedang berjalan dan bermain game dan melewati taman yang ternyata ada Sulby duduk di sana. Seha yang masih asik berjalan dengan gamenya disapa langsung oleh Sulby. Ia mengenalkan diri sebagai ketua tim Blacklands. Ia menyapa duluan karena Seha merupakan partnernya nanti. Sayangnya Seha tidak memberikan respon baik ke Sulby. Ia justru tetap berjalan meninggalkan Sulby dan fokus pada ponselnya karena tidak mendapatkan respon yang baik. Akhirnya Sulby angkat bicara. Ia memperingatkan Seha agar tidak bersikap seperti itu, apalagi menganggap Black Clans Team sebagai tempat latihan saja. Ia mengingatkan bahwa tim inilah yang pertama berhasil melawan para monster. Justru karena itu, Seha tidak ingin jika nanti sudah bergabung dengan tim Sulby, saat dewasa hanya akan bekerja di junior saja. Padahal ia inginnya hidup yang berjalan normal seperti biasanya. Sedangkan Seha sendiri adalah pengguna Patch Power yang bertugas untuk melindungi umat manusia dari serangan para monster. Walaupun Sulby sudah menjelaskan, tetapi tetap saja Seha tidak mau bergabung menjadi tim Black Clan. Seha menyarankan Sulby untuk mencari orang lain saja menjadi anggotanya, karena ia sudah bosan menjadi Closers. Penolakan ini membuat Sulby mengatakan bahwa Seha adalah orang yang egois dan manja, yang langsung mendapatkan dorongan dari Seha. 이것밖에 안 되는 애니까. 이것밖에 안 돼. 뜬 건 뭔가 착오가 있었던 게 분명해. 학력 쓰는 게 정말 달줄게. 야, Kembali ke Union, Sulby melaporkan bahwa mulai hari ini ia akan bertugas pada pengendalian dimensi di New Seoul. Di sana ia dibantu oleh Pak Kim Yoo-jong sebagai agen pembina. Yoo-jong juga mengenalkan Sulby dengan Libitna dari divisi teknologi Union, yang nantinya akan membantu mereka dalam sesi latihan. Sulby sempat menganga melihat sosok Libitna ini, karena terlihat sangat cantik dan seksi dengan dada yang tobrut. Mereka pun saling menyapa, walaupun pandangan Sulby fokus ke Libitna. Tapi Libitna berharap pakaiannya tidak mengganggu mereka untuk saling berkomunikasi. Lalu Sulby salah fokus dan berjalan ke belakang Libitna. Ternyata ada sebuah alat yang bisa memprogram virtual reality. Mengetahui hal itu, Libitna merasa terharu dan tidak menyangka ada yang tahu program dan alat yang dibuatnya. Alat canggih itu berbeda dengan ada yang di akademinya. Apalagi alat tersebut belum bisa digunakan oleh tim Sulby, karena baru saja ia tolak secara terang-terangan oleh anggota timnya. Padahal Seha sudah memiliki patch power sejak kecil. Mungkin karena hal inilah yang membuatnya tidak memiliki banyak teman dan menjadikannya trauma. Mau tidak mau, Yoo-jong harus menyerah mengajak Seha untuk bergabung di Black Club kali ini. Sulby langsung menghubungkan apa yang dikatakan Seha.
Pantas saja ia tidak mau bergabung dengannya dan terlihat tidak ingin memiliki kekuatan yang diinginkan banyak orang. Karena Seha ada beban dan trauma yang harus ia tanggung. Lalu saatnya Sulbi masuk ke ruangan pemrograman virtual reality. Selesai melakukan aktivasi, maka Sulbi akan berteleportasi ke dimensi lain. Sulbi sendiri memberanikan diri untuk berada di dunia lain sendirian tanpa teman. Tapi ia yakin ia pasti bisa melakukannya. Di dunia yang baru, terlihat bangunan yang tinggi menjulang kokoh khas Korea. Di Union, tiba-tiba terjadi gangguan pada listrik dan jaringan yang membuatnya tidak bisa akses layanan yang terhubung dengan Sulbi. Hal ini juga membuat Sulbi terasa seperti hologram. Ia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Yujong atau Bitna. Sedangkan di Union, Bitna dan Yujong kebingungan akan masalah ini. Setelah dianalisa oleh Bitna, hal ini disebabkan oleh monster yang menghancurkan pembangkit listrik. 공급이 되돌아와야 해제할 수 있어요. 일단 시스템을 멈춰주세요. 대답이 없으시네. Namun laporan di story gelombang terlihat dalam kondisi normal. Tidak ada closer juga yang berada di lokasi pembangkitan listrik. Yujong melihat tubuh Sulbi yang terkulai lemas dan tak sadarkan diri berada di kursi program. Ingin rasanya segera menyusul anak itu dan menyelesaikan masalah ini. Sayangnya jarak Union dengan lokasi pembangkit listrik, yaitu 1 jam perjalanan. Sekilas dalam beberapa saat ia terpikir oleh gambaran Seha. Akhirnya terpaksa Yujong menghubungi Seha untuk meminta bantuannya, karena ada 1 nyawa yang perlu ia selamatkan. Yujong juga berjanji setelah ini ia tidak akan menghubungi Seha lagi untuk bergabung dengan timnya sebagai closers. Akan tetapi Seha masih belum menjawab. Tiba-tiba di luar rumahnya sudah ada orang suruhan Yujong untuk menjemputnya. Agen Ran Sunwoo dari bagian transportasi siap menjalankan tugas. Namun Seha memastikan bahwa hanya menyelamatkan nyawa saja kan. Setelahnya bebas ya. Yujong menjawab iya dari teleponnya. Seketika agen Ran melaju dengan motor. Justru inilah yang membuat Seha hampir mati karena dibawa agen Ran dengan sangat cepat. Baru di pertengahan jalan, Seha memilih berhenti dan muntah-muntah sehabis itu. 나가요. 정말 이번 한 번만 도와주면 되는 거. Namun Ran menunjukkan di seberangnya, pembangkit listrik dibuat berantakan oleh ulah para monster. Seha dan Ran langsung menuju lokasi pembangkit listrik. Tanpa basa-basi, ia langsung mengeluarkan pedangnya, melawan satu persatu monster yang menyerang dengan situasi yang sudah tidak kondusif dan banyak api berkobar di mana-mana. Tujuan Seha adalah menyelamatkan orang yang tidak diketahui, namanya yang terjebak dalam program virtual reality. Sin pun berpindah ke rumah sakit dan terdengar suara Bitna yang menggebu-gebu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa Sulbi. Sedangkan Sulbi sendiri benar-benar terkulai lemas tidak berdaya. Sulbi melihat sosok pria yang sedang dirayu oleh Bitna dan Yujong agar bersedia bergabung dengan tim Black Clan. Akan tetapi pria itu sepertinya menego agar bisa berhenti dari Black Clan kapanpun jika mau. Ternyata pria itu adalah Seha. Seha sendiri tampak berat menolak permintaan Yujong dan Bitna. Sebenarnya ia malah salah fokus ke dada tobrutnya milik Bitna. Ya mau gimana lagi ya, Seha juga kan pria normal. Sulbi yang tersadar seketika membuat Yujong dan Bitna langsung mendekatinya. Ia meminta maaf sekaligus menceritakan kronologinya, termasuk siapa yang berhasil menyelamatkannya. Ya, tak lain dan tak bukan adalah Seha. Yujong juga menyarankan Sulbi untuk berterima kasih kepada Seha. Karena mereka sudah sepakat untuk menjadi satu tim, maka akhirnya mereka akan mendapatkan materi di Union.
Belum juga mulai materi inti, Sulbi dan Seha sudah adu mulut karena Seha yang malah asik main game. Yujong belum apa-apa, sudah pusing sendiri dengan dua orang ini. Singkat cerita, Sulbi bermimpi. Dan terlihat sekilas dirinya yang masih kecil sedang bermain biola. Tetapi lama-kelamaan ia terjebak dalam cahaya hitam gelap. Hingga membuatnya tersadar dan merasa ketakutan. Ia seketika bangun dan mendapati berita yang tersiar di televisi. Isi berita itu adalah terdapat ledakan misterius yang terjadi di Gang Sam dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 8 orang. Sulbi ini tinggal di sebuah apartemen di lantai yang lumayan tinggi. Jadi ketika bangun, ia bisa sedikit menghirup udara bebas polusi. Pihak kepolisian sedang menangani kasus ini. Beberapa korban luka yang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Pasien di rumah sakit mengatakan tidak begitu ingat jelas karena kejadiannya cukup cepat. Ada pula korban luka yang menanyakan apa yang sedang dilakukan Union dan pihak kepolisian. Harusnya hal ini tidak terjadi dan musibah ini dapat segera diselesaikan. Banyak pihak juga yang menduga ledakan ini disebabkan masuknya monster di dunia lain. Akhirnya publik berharap semua pihak terkait yang berwenang dapat segera turun tangan untuk masalah ini. Hal ini membuat Sulbi tidak fokus pada berita selanjutnya yang tersiar karena banyak yang dipikirkan, termasuk kasus yang baru saja jadi berita. Sulbi tidak tenang jika hanya berada di apartemen saja, sehingga ia memutuskan untuk datang ke Union. Ketika masuk ke control room, ia mendapati Seha sedang duduk santai. Lalu ada Bitna dan Yujong yang mengamati beberapa layar monitor. Sedangkan program latihan yang dibuat oleh Bitna sudah tersetting kembali dan bisa digunakan kembali. Yujong melihat program latihan ini beradaptasi lebih cepat ketika digunakan untuk latihan melawan monster. Sulbi tampak asing dengan stranger yang berada di layar monitor. Yujong mengenalkan dengan nama Seo Yuri. Yuri sendiri merupakan pemenang kejuaraan kendo nasional sebelum patch powernya bangkit. Sedangkan saat ini, patch powernya bisa aktif hingga 1 tahun. Mendengar hal itu, Sulbi cukup kaget. Ia berpikir bahwa Yuri ini sangat kuat. Lalu terlihat Yuri mengeluarkan skill menembaknya untuk melawan para monster. Terdengar tembakan Yuri mengenai target sasaran. Si Sulbi pun tambah kagum melihat skillnya Yuri. Karena tidak ada seorang pun yang seberbakat Yuri di dalam Union. Yuri pasti akan menjadi anggota yang dapat diandalkan dalam timnya. Selesai program latihan, Yuri langsung terbangun dan melihat ada Seha. Lalu ia menyapanya. Tidak lupa ia juga mendekati Subi serta memuji wangi parfum yang Subi gunakan. Karena sesi latihan Yuri sudah selesai, Yujong memperbolehkannya pulang. Namun sebelumnya Yujong memuji kualitas skill yang dimiliki Yuri. Yuri berharap ia bisa menjadi official agent yang bisa mendapatkan fasilitas seperti rumah dan kendaraan pribadi gratis seperti pegawai negeri. Akhirnya sesi latihan beralih ke Sulbi dan nantinya akan dilanjutkan oleh Seha. Sesampainya ke bangunan yang digunakan untuk program latihan, Sulbi langsung mengeluarkan patch powernya. Dilihat dari Yujong dan kekuatannya sudah mulai kembali. Yujong juga bertanya kepada Sulbi bagaimana pendapatnya tentang Yuri. Namun pertanyaan Yujong tentang Yuri, pendapatnya yaitu Sulbi menganggap Yuri sebagai tim. Sulbi tidak menjawab. Ia justru malah tercengang. Dan setelah program latihan selesai, ia terngiang-ngiang pertanyaan Yujong tadi. Ketika pulang, ia melihat Yuri sedang keluar toko makanan yang kewalahan membawa barang belanjaan. Lalu ia membantu membawakannya. Yuri bercerita bahwa ternyata lebih enak hidup dan tinggal di Union. Apalagi ia sedang mengincar posisi sebagai official agent dengan fasilitas yang dijanjikan. Selain itu mereka juga banyak membahas tentang skill yang dimiliki dan cara menggunakan patch power. Sebenarnya Yuri ingin melihat sesi latihan Sulbi, tapi sayangnya ia harus menyiapkan makanan untuk saudaranya. Tidak lupa Sulbi juga ditawari makanan yang telah dibuatnya. Tak enak untuk menolak. Akhirnya Sulbi mengiyakan ajakan Yuri. Sesampainya di rumah Yuri, ia melihat ada 2 anak kembar cowok yang ganteng lucu sedang bermain. Lalu mereka menyapa riang Yuri.
adik-adik Yuri ini ia suruh untuk menyapa Sulbi karena akan menyiapkan makanan. Jadi Yuri menitipkan kedua adiknya ke Sulbi. Sulbi sendiri tidak tahu harus bagaimana. Dia cukup canggung dengan dua adik Yuri. Sulbi juga melihat sekeliling rumah Yuri. Ada foto keluarga, termasuk foto mereka bertiga dan kedua orang tua mereka yang terlihat cukup muda. Sedangkan rumahnya cukup berantakan dengan mainan si kembar. Tidak lama si kembar pun berlarian dan tidak menghiraukan Sulbi. Sedangkan Yuri sedang mencuci sayur yang akan dimasaknya. Melihat si kembar berlarian, seketika Yuri berteriak sampai terdengar ke seluruh ruangan. Seperti bocah cilik pada umumnya. Salah satu adiknya terpeleset sehingga membuatnya hampir jatuh di lantai. Melihat itu, Sulbi langsung mengeluarkan patch powernya dengan membuat bocil tidak jadi terjatuh karena dibuat melayang oleh Sulbi. 너희 그러다 넘어지니까 뛰지 말라. 그거 솔비 위상력이야? Tidak hanya bocil, bahkan semua mainannya juga melayang, termasuk adik Yuri yang satunya ikut melayang. Yuri pun terkejut melihat patch power Sulbi. Tapi tiba-tiba kekuatannya pun terhenti karena kalung Sulbi hampir dibuka oleh bocil. Bocil itu tidak sengaja menghentikan kekuatannya yang membuat si kembar dan mainannya terjatuh ke lantai. Singkat cerita, keesokannya mereka berdua sangat akrab hingga membuat Seha terheran-heran sejak kapan hal ini terjadi. Ia berharap ada penambahan anggota baru laki-laki untuk timnya nanti. Scene berpindah di sebuah bank. Ada seorang pria berambut abu-abu yang kaget melihat saldo di rekening tabungannya. Ia juga merayu si pegawai bank yang membuatnya diusir dan langsung diamankan oleh security yang sedang bertugas. Scene berpindah ke Yujong yang melabrak ketua karena mengirimkan side Black Clams team untuk bertarung melawan monster. Sedangkan kemampuan mereka belum sepenuhnya menguasai. Akan tetapi ketua membantahnya dan mengatakan bahwa ada ancaman yang lebih membahayakan dari yang dikira Yujong. Sedangkan Yujong sendiri kekurangan pasukan. Yujong tidak tega dan bahkan sangat menyayangkan jika harus mengirimkan mereka ke Jiangnan. Tapi ketua mencoba menenangkan Yujong karena nantinya akan ada teman lamanya yang bisa menyembunyikannya. Ia berpengalaman dalam perang dimensi dan dihormati. Karena ketua khawatir akan ada sesuatu besar yang membahayakan dan akan menimpa Saul. Di pusat latihan pria, mereka terlihat sedang melakukan latihan voli. Tapi ada juga yang sedang beristirahat. Sedangkan Seha dan Han Seokbong asik bermain game. Karena kalah, Seha pun melihat ke jendela. Ada Yuri yang sedang melihat latihan para pria di luar ruangan. Ternyata hal ini terus berlanjut dengan latihan yang dilakukan tim Black Clam tempo hari. Jadi latihan terakhir mereka bertiga, terlihat kemampuan Yuri menurun dan merasa kaku. Bahkan di pertengahan sesi latihan, Yuri tersadar di dunia nyata dan harus disetting ulang oleh Bitna pada program virtual reality. Bitna menduga Yuri terlalu gatal latihan sehingga membuat staminanya menurun. Hal ini juga dikomentari oleh Jay yang tiba-tiba masuk ke control room. Jay adalah pria yang mengganggu karyawan bank beberapa hari yang lalu. Bitna yang tidak kenal pun seketika kaget dong karena orang asing bisa masuk control room. Cuman hal itu tidak diteliti lebih dalam oleh Bitna. Karena ternyata pria yang tidak mau dipanggil paman ini juga melihat detail sesi latihan Sulbi. Sebenarnya performa Yuri menurun karena terakhir ia kompetisi kendo mendapatkan diskualifikasi. Entah dengan alasan apa ia tidak tahu. Sehingga ketika selesai sesi latihan voli, Seha langsung menghampiri Yuri dan menyemangatinya agar tidak mundur di kompetisi kendo selanjutnya. Walaupun terkena pukulan di kepala akan membuatnya terasa sedikit pusing. Yuri juga menanyakan apa alasan atau apa yang dirasakan oleh Seha setelah mengetahui ia menjadi closer. Seha sendiri tidak begitu ingat karena ia masih sangat kecil waktu itu. Seha juga menunjukkan salah satu kemampuan pack powernya dengan secuil kayu yang dipegangnya tiba-tiba terbelah-belah. Dan Seha juga menjelaskan jika terlalu menyukai hal, ia lama-lama akan bosan. Mendengar jawaban yang di luar ekspektasinya, Yuri memilih pamit dan meninggalkan Seha.
Tapi Jay tiba-tiba mendekati Seha yang membuatnya kaget. Seha sebenarnya tidak kenal dengan paman ini. Tapi Jay menyarankan jika Seha harusnya membantu Yuri selaku temannya untuk menyelesaikan masalah. Seha sendiri tidak tahu caranya. Maka paman Jay menyarankan agar Seha bisa mengajak Yuri untuk latihan kendo bersama. Hal itu menjadi solusi paling bagus di antara masalah atau kendala yang sedang Yuri alami. Pesan terakhir paman Jay adalah, bantulah atau ringankanlah beban temanmu walau sedikit. Setelah itu ia pergi meninggalkan Seha sendirian di taman. Singkat cerita, Seha sudah ada di kamarnya dan Seha tetap asik dengan ponsel untuk bermain game favoritnya. Tiba-tiba ada kenangan masa lalu yang ia ingat. Saat ia masih kecil, memakai baju olahraga dengan membawa bola di kelas. Banyak teman-temannya yang mengatakan ia terlalu berbahaya. Hal ini sangat menakutkan sehingga membuatnya trauma. 너랑 놀면 위험하다 그랬어. 진단 말이야. Malamnya Seha memilih untuk bermain game di Control Room Union, menemani Bitna yang sedang sibuk setting program baru. Sedangkan Seha juga asik sendiri dengan gamenya. Ketika Yujong masuk, ia seketika kaget karena Seha ada di Union. Keesokannya di akademi, Seha mendatangi Yuri yang sedang serius melihat persiapan kendo. Melihat Seha yang mendekat membuat Yuri kaget. Ia mencari alasan bahwa hanya mampir sebentar, bukan untuk melihat yang lain latihan kendo. Walaupun Seha sendiri sudah tahu, itu hanya sebuah alasan belaka. Akhirnya Seha mengajak Yuri untuk ikut dengannya. Mereka masuk ke sebuah ruangan gelap yang tiba-tiba tersetting seperti ruangan latihan kendo. Dan mereka pun menggunakan pakaian lengkap untuk latihan. Melihat situasi yang berubah, membuat Yuri kaget. Ia tidak tahu apa-apa rencana Seha. Akan tetapi Seha hanya mengatakan agar Yuri mempersiapkan kemampuan terbaik dirinya. Karena Yuri masih terkejut, maka Bitna menjelaskan jika saat ini mereka berdua sudah dalam pertarungan mode latihan di pavilion kendo. Sehingga mereka bisa menikmati latihan kendo ini bersama. Tapi Yuri merupakan lawan Seha yang cukup kuat. Di sana terlihat Yuri dan Seha saling serang. Yuri juga terlihat kaget dengan serangan beruntun dari Seha. Seha sendiri mengeluarkan pedang panjang miliknya dengan cahaya biru. Tidak hanya Seha, Yuri juga mengeluarkan pedang kendo miliknya dengan memancarkan cahaya merah. Mereka benar-benar saling serang. Tampak kilatan cahaya dari kedua warna yang menandakan mereka sama-sama kuat. Dengan ini Yuri merasa sangat seru. Sungguh menarik pertarungannya kini, walaupun hanya sebatas latihan. Tapi usaha Seha mengajak Yuri latihan kendo ini tidak sia-sia. Ternyata yang dikatakan Paman Jay benar. Membantu teman yang kesusahan, apalagi untuk mengasah skill atau kemampuannya. Sungguh definisi menjadi manusia yang berguna. Pertarungan kali ini sangatlah seru. Mereka saling adu pedang. Dan ayunan pedang dari Yuri dapat ditangkis baik oleh Seha. Di control room, terlihat Sulbi yang tersenyum melihat latihan mereka berdua. Terlebih pada kemampuan kendo Yuri dibandingkan sesi latihan mereka bertiga yang terakhir kalinya. Ketika Seha melawan balik, Yuri tidak langsung menyerang kembali, tapi ia membiarkan waktu ke Seha. Waktu satu momen, Seha pun langsung diulti oleh Yuri dengan satu hentakan yang membuat pedang Seha terpental jauh dan Yuri berhasil memukul kepala Seha. Seketika Seha pun terdiam dan masih tidak menyangka Yuri memiliki skill itu. Dan memintanya untuk mengulanginya sekali lagi. Hingga Yuri membuka ronde kedua. Ternyata di control room, kedatangan tamu asing bagi Sulbi.
dia adalah Paman J. Ternyata hari ini Paman J yang mengamati sesi latihan Yuri dan Seha. Dan lebih syoknya, Yujong mengenalkan ke tim Black Clam bahwa Paman J ini akan bergabung menjadi bagian dari mereka. Yuri dan Seha yang baru saja selesai sesi latihan kendo menjadi syok. Terlebih Seha sendiri sebelumnya disarankan latihan kendo ini oleh Paman J. Karena timnya yang beranggotakan anak-anak muda membuat Paman J salah tingkah sendiri. Ia mencari perhatian Yujong dengan seolah-olah keracunan setelah meminum minuman kemasan. Dan penetralnya adalah dengan minum jus bersama Yujong. Tapi sepertinya Yujong sendiri tahu maksud dari Paman J. Sehingga ia tidak menanggapinya. Sedangkan ketiga anak muda itu hanya bisa geleng-geleng melihat tingkah Paman J. Apalagi ketika pertanyaan Yuri terkait apakah Paman J ini adalah pelatih mereka. Sayangnya tidak ada yang menjawab. Di ruang kelas, Sulbi menjadi pusat perhatian teman-teman yang lain sebagai anak pindahan atau murid baru. Ada yang berkomentar tentang fisiknya berupa matanya yang biru bulat mempesona. Rambut cerah merah muda yang membuatnya terlihat sangat cantik. Belum lagi ia adalah kepala lulusan Union College. Sulbi pun seperti menjadi yang terbaik di kelasnya. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi Seha. Karena Seha sudah tahu bagaimana Sulbi karena mereka menjadi teman satu tim. Seha sendiri malah asik dengan ponselnya. Sedangkan teman belakang bangkunya benar-benar mengagumi Sulbi. Sulbi yang mengetahui Seha yang tidak peduli padanya, ia menjadi sedikit kesal. Tapi Sulbi tidak mau ambil pusing. Apalagi ia harus menunjukkan sikapnya sebagai ketua tim. Chat group mengabarkan bahwa sore nanti akan diadakan latihan di lokasi bekas supermarket. Latihan kali ini sudah menggunakan lokasi asli, bukan lagi latihan virtual seperti biasanya. Sulbi coba mengingatkan Seha, dan ada Yuri juga. Ia tidak sadar menggunakan senjata asli juga nantinya. Akhirnya mereka sudah sampai di lokasi yang dimaksud. Bekas supermarket cukup terbengkalai, tidak terpakai. Yuri dan Seha pernah berkunjung ke sini semasa mereka kecil, sehingga membuat Sulbi terheran. Tempat macam apa ini sebelumnya? Tiba-tiba suara Paman J menggelegar yang membuat mereka kaget. Ternyata Paman J sudah sampai duluan dan berada di lantai atas bangunan. Paman J menjelaskan bahwa tempat ini sebelumnya adalah pusat pembelanjaan yang diserang oleh para monster, sehingga membuatnya berubah menjadi tempat pelatihan. Mereka bertiga disarankan untuk mengatur sensor kekuatan closer di setiap sudut ruangan. Terlihat lorong-lorong ruangan bekas supermarket tersebut sangatlah gelap. Selain itu juga tampak toko-toko kosong yang sudah tidak terpakai. Jika terdapat monster pada lorong atau toko tersebut, maka alarmnya akan berbunyi, yang artinya mendeteksi keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Pelatihan ini dilakukan untuk menguji apakah tim ini bisa mengikuti ujian akhir pertarungan yang sebenarnya. Paman J sendiri sebagai pelatih dan penguji ketiga anak itu. Mendengar apa yang dikatakan Paman J, mereka bertiga pun seketika terkaget. Bahkan Sulbi tidak mengira ternyata ada ujian khususnya. Sedangkan Seha asik memegang pedang andalannya. Mereka sendiri telah menggunakan jaket pelatihan untuk sesi kali ini. Paman J juga mengatakan bahwa ujian ini mudah. Cukup dengan menangkapnya dengan waktu 5 menit. Posisi tiga anak ini di lantai yang ada di bawah, sedangkan Paman J ada di salah satu lantai atas. Mereka bertiga pun diperbolehkan bisa bekerja sama, tapi ada syaratnya. Jika kurang dari 1 menit, nantinya Paman J memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Mendengar banyaknya aturan, membuat Seha ingin segera mengalahkannya dan mengirimkannya kembali ke tempat asalnya. Mendengar itu, Yuri pun ikut menyerang di belakang Seha. Akan tetapi Sulbi coba mengingatkan untuk membahas formasi dan strateginya untuk mengalahkan Paman J. Mereka langsung melayang naik ke atas, lalu Seha mengibaskan pedangnya ke hadapan Paman J. Yuri dengan berondongan tembakannya. Sedangkan Sulbi menyerang juga dengan bola-bola apinya. Seha lagi-lagi tertipu dengan pergerakan Paman J. Ia menyerang dari belakang, akan tetapi masih dapat dihindari oleh Paman J. Sedangkan Yuri dari samping, tapi Paman J juga masih bisa menghindarinya. Lalu Sulbi mengingatkan Yuri agar jangan sampai tertipu dengan gerakan kilatnya. Tapi mereka tetap menyerang tanpa patah semangat.
거기 이런 눈먼 망아지들을 보는 것 같군. Kini Sumi yang mengatur serangan. Ia mengarahkan Seha agar bisa menyerang Paman Jay dari belakang. Sedangkan Yuri asal menyerang, sehingga membuat formasi sedikit berantakan. Ternyata serangan mereka termasuk strategi dari Sulbi, dan mereka masih belum dapat mengalahkan Paman Jay. Hingga 1 menit terakhir, kesempatan Paman Jay sesuai kesepakatan di awal. Dan benar saja, dengan satu aksi berupa lari cepat di belakang 3 anak muda itu, semua senjata yang dimiliki mereka berhasil direbut begitu saja. Bahkan Paman Jay menyebut mereka sebagai orang gak punya otak. Hal ini lantaran tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Kemampuan mereka sangat diragukan oleh Paman Jay. Apalagi mereka akan ikut pertarungan sebenarnya, yang tentunya dengan lawan para monster yang lebih sadis dari uji coba Paman Jay. Sepertinya di sini Paman Jay dibuat ragu akan skill yang mereka miliki. Sulbi yang mendengar hal ini tidak terima. Ia pun memarahi Seha karena tidak mendengar perintahnya. Tak hanya Seha, Yuri pun ikut kena omel Sulbi. Apalagi Yuri termasuk gegabah dalam mengambil tindakan yang akan ia lakukan untuk menyerang musuh. Seketika Sulbi pun mulai mengatur serangan dan menyuruh siapa saja maju untuk memulai serangan. Seha maju dan menyerang lengan Paman Jay. Sedangkan Yuri melindungi dari belakang. Tapi sayangnya hal ini juga tidak membuahkan hasil. Bahkan Paman Jay mengecek mereka. Karena hasil diskusinya tetap saja tidak membuahkan hasil. Serangan Seha pun berhasil ditangkis oleh Paman Jay. Hingga berujung pada tendangan untuk Seha, yang otomatis membuatnya terjungkal ke lantai bawah dan menimpa Sulbi. Beberapa detik mereka saling pandang. Tapi Sulbi segera menggunakan kekuatannya agar bisa menjauhkan Seha dari atas badannya. Karena Yuri hanya sendirian melawan Paman Jay. Akhirnya mereka bangkit dan langsung mencari Yuri yang bertarung melawan Paman Jay. Dengan lari-lari, Sulbi menyuruh Seha untuk membantu Yuri dalam mengelabuhi Paman Jay. Tapi sayangnya hal tersebut sudah terbaca oleh Paman Jay, sehingga ia mengelak dan membuat Seha tersungkur. Dari jauh Sulbi yang berlari dan bersiap-siap dengan aksinya. Akan tetapi gerakannya juga sudah terbaca oleh Paman Jay ketika kekuatan Sulbi dan Yuri digabungkan. Tapi tetap saja masih bisa ditangkis oleh Paman Jay. Bahkan Jay juga mengeluarkan bola api panas besar yang ia tendang agar bisa mengenai mereka bertiga sebagai sasarannya. Dan benar saja, bola api yang membesar itu mengejar mereka bertiga. Beruntungnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Ocehan Yuri tidak didengarkan baik oleh Sumi. Karena ia kesal akan komunikasi dan skill yang dimiliki. Sedangkan Paman Jay menganggap sesi latihan kali ini sia-sia jika tidak dijadikan ukuran kemampuan masing-masing dari mereka. Paman Jay juga memberikan masukan dari setiap serangan dan skill masing-masing dari mereka. Risih mendengar perkataan Paman Jay yang cenderung mengambil perkiraan mereka. Akhirnya Sulbi buka suara, bukan untuk menyanggah perkataan Paman Jay atau membela rekan-rekannya. Tapi menurut Sulbi tidak layak seorang yang dihormati sebagai penguji menjatuhkan mental anak didiknya di depan umum, walaupun mereka cuma hanya ada berempat tanpa orang lainnya lagi. Paman Jay pun memberikan tanggapan ke Sulbi yang terkesan sebagai bos dan menganggap kedua temannya, yaitu Seha dan Yuri, sebagai pembantunya saja yang bisanya hanya menyuruh, tapi perintahnya belum matang. Sulbi masih dirasa kurang bisa melihat situasi dan kondisi. Posisi mana saja yang perlu diserang dan siapa yang harus menyerang. Terkesan Sulbi hanya peduli untuk mengalahkan musuh tanpa memperhatikan kemampuan dan posisi masing-masing temannya. Di sini Sulbi benar-benar digoreng habis-habisan oleh Paman Jay. Ia berusaha menjadi seorang kapten yang baik, tapi tanpa memperhatikan bagaimana kondisi timnya. Dan ia tidak benar-benar mengenal teman-temannya, termasuk dari kemampuan dan kelemahannya. Mendengar Sulbi yang digoreng habis oleh Paman Jay, membuat Seha beranjak pergi membawa pedangnya. Sedangkan Yuri tidak menampakkan wajahnya,
karena takut Paman Jay dan Sulby. Paman Jay dengan lantangnya mengatakan bahwa mereka terlalu awal untuk ikut pertarungan. Mereka harus berlatih lagi. Hal ini membuat Sulby menangis dan meminta maaf ke teman-temannya. Ia merasa pelin-pelan karena berfokus pada hasil tim dan mengalahkan lawan tanpa memperhatikan temannya. Paman Jay yang ikut mendengarkan kaget tidak menyangka Sulby sedewasa itu. Tapi secara tiba-tiba sensor monster berbunyi, menandakan adanya musuh. Yang masuk kali ini adalah monster level B. Monster itu terbang ke lorong bekas supermarket yang dideteksi dengan sensor alarm. Sedangkan Paman Jay dan 3 anak muda itu tadi kaget jika monster sudah masuk ke tempat latihan mereka. Paman Jay menyuruh mereka segera pergi dari sini. Tapi Sulby justru menolaknya. Karena monster ini masih level B, dan yang membuka dimensi monster itu biasanya dilakukan oleh pemimpin. Ia khawatir jika tidak dihentikan, tempat ini kedepannya akan menjadi sarang baru bagi para monster. Lalu ia memiliki strategi, karena tadi sudah latihan, serta mendapatkan banyak masukan dari Paman Jay, sehingga nantinya Seha dan Yuri bisa mengalihkan perhatian monster. Karena ia dan Paman Jay akan keluar dulu, setelahnya ia akan memancing monster tersebut keluar gedung. Dengan itu mereka bisa menghabisi ketika sudah terkepung. Semuanya paham dan mengangguk. Kini Seha mulai memancing monster untuk menyerangnya dari belakang atau atas. Lalu Yuri mengalihkan perhatian monster ketika akan mengejar Seha. Pertarungan pun dimulai saling serang dan tidak mau kalah. Karena Sulby sudah bisa menguasai gedung dari atas. Dan akhirnya Paman Jay, Seha dan Yuri menyerahkan mangsa ke Sulby. Dengan kekuatannya, Sulby berhasil mengalahkan monster yang ingin menguasai dunia. Sulby mengeluarkan kekuatan hingga menimpa monster tersebut dengan bis. Dan seketika mereka bertiga terpukau akan aksi yang ditunjukkan Sulby. Yuri pun langsung memuji Sulby karena semuanya di luar ekspektasi mereka. Ini adalah pertarungan nyata mereka dan mereka bisa dimenangkan. Paman Jay pun mengajak mereka bertiga untuk minum teh bersama untuk merayakan kemenangan mereka. Yujong mengutarakan kekhawatirannya terhadap ketiga bocah itu. Ia tidak benar-benar yakin bisa melepas mereka untuk melawan para musuh di Jiangnan nanti. Akan tetapi Paman Jay tidak sepakat karena ia tahu Black Clam dipilih oleh orang yang layak. Di kelas, Yuri semangat sekali menunjukkan baju baru sebagai serangan yang akan nantinya mereka kenakan. Artinya mereka bertiga sudah resmi menjadi agen. Yuri sungguh sangat antusias dibanding 2 teman lainnya. Selain memberitahu Seha, ia juga info ke Subi. Dan tidak lupa untuk merayakannya. Ia mengajak mereka foto bersama di kelas, walaupun Seha dan Subi merasa ini berlebihan. Foto bersama ini dibantu oleh teman sekelas mereka, tepatnya teman game Seha yang juga mengagumi Subi diam-diam. Scene berpindah memperlihatkan pesawat di antara kabut awan merah muda. Terdapat seorang wanita cantik yang bernama Misteltein. Tampaknya ia sedang asyik dengan tabletnya. Wanita itu melihat berita-berita yang tersiar di media Seoul tentang pihak kepolisian yang sedang membersihkan kasus dari pertarungan monster. Lalu ia meregangkan otot dan sudah tidak sabar ingin bertemu timnya, karena ini adalah momen pertamanya. Misteltein menanti-nanti hal ini. Langit di hari itu pun berwarna biru cerah karena pantulan cahaya dari air laut di bawahnya. Scene menunjukkan Misteltein sedang mengagetkan Chai Yumin yang sedang mengatur program yang akan digunakan untuk melawan para monster. Karenanya ia butuh waktu konsentrasi agar programnya berjalan dengan baik dan agar bisa mengalahkan para musuh. Tapi malah dikejutkan dengan kedatangan Misteltein. Lagi-lagi tim Black Clam diributkan oleh peringatan Sulby terhadap Seha yang sering main game. Sedangkan Seha sendiri mengelak mainin game pada ponselnya karena belum ada tugas saat ini. Tapi Sulby sebagai kapten
ingin anggota timnya bersiap-siap atau siaga jika tiba-tiba ada tugas dadakan. Sedangkan Song Annie selaku tim support, siap-siap tugas baru untuk anggota baru nanti. Cha Yumin sambil menghela nafas dan terengah-engah, tapi akhirnya selesai juga. Karena programnya sudah siap. Annie menyuruh anggotanya memasukkan alat tersebut ke helikopter yang akan dikirimkan ke Union nantinya. Lalu tak lupa, Annie menyuruh Yumin untuk membersihkan bajunya dan segera beristirahat. Lalu Annie meminta maaf kepada tim Black Clamp karena membuat mereka harus menunggu. Karena dirinya sedang menyiapkan program dan beberapa perangkat dengan Yumin. Tetapi hal ini sangat dimaklumi oleh tim Black Clamp. Bahkan Yuri dan Sulbi pun menawarkan akan membantu jika dibutuhkan. Lalu mereka memberitahu ke Annie jika kawanan monster mulai masuk di jalur kereta bawah tanah. Hal ini membuat raut wajah Annie panik mendengarnya. Lalu ia menawarkan kepada Sulbi untuk melakukan pengecekan. Ternyata ada Yujong juga di lokasi yang sama. Yujong juga titip agar masalah ini segera selesai. Sulbi memanggil dua rekannya, yaitu Yuri dan Seha, untuk membantunya memeriksa situasinya terlebih dahulu. Akan tetapi Sulbi masih memergoki Seha yang masih asyik bermain game, walaupun Seha berusaha bersembunyi karena tidak menghiraukan perintahnya, di mana Seha lah yang harus pertama memeriksa keadaan di kereta bawah tanah. Dan Sulbi melakukan perampasan ponselnya milik Seha dengan kemampuannya. Seha pun tidak berkutik. Ia sedih karena game yang sedang ia mainkan belum disimpan agar tidak mengulanginya lagi. 왜 나야? 깔지. 노년역 쪽에 가방이 또 발견됐어요. 한 명. 알았어, 세이브만 하고. Tapi yang terpenting saat ini adalah tugas utama dari Sulbi. Seha pun melompat ke sana ke sini dan dia melayang di atas kemacetan kota Seoul. Ternyata kemacetan ini disebabkan adanya pasukan khusus yang sedang mengamankan lokasi kereta bawah tanah. Beberapa warga merasa kesal atas kemacetan ini karena otomatis mengganggu aktivitas mereka. Ternyata sudah ada pemberitahuan yang disebarkan bahwa ada kendala pada akses kereta bawah tanah, sehingga dimohon kerjasamanya dari pihak warga masyarakat. Seha yang masih terbang di atas mencari situasi yang ia maksud. Ternyata ada dalang dalam masalah ini. Dan di sini Seha melihat seseorang di atap atas gedung. Karena merasa curiga, akhirnya Seha turun ke bawah, memastikan bahwa orang tersebut bisa segera turun untuk menyelamatkan diri. Tapi tampak dari depan orang itu mengenakan baju serba hitam dan syal merah. Bahkan wajahnya pun tertutup kain hitam. Tidak langsung menuruti saran si Seha, justru pria tersebut malah enggak melihat Seha sama sekali. Dan tiba-tiba orang tersebut langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Seha. Karena kaget serangan orang ini membuat Seha sedikit oleng. Belum selesai dengan satu gerakan, lalu orang itu kembali menyerang Seha dari segala arah. Kanan kiri, atas bawah. Seha pun mengeluarkan pedangnya sebagai senjata yang membantunya. Meskipun keduanya sama-sama kuat untuk dikalahkan, tapi tidak membuat Seha sedikit pun untuk mundur. Ternyata orang tersebut juga bisa menghilang dan berpindah tempat dengan cepat. Serangan Seha dengan pedangnya selalu tidak mengenainya. Dari segi umur dan kemampuan Seha jelas jauh lebih mudah, yang otomatis kekuatannya pun belum semahir pria bertopeng tersebut. Tiba-tiba pria tersebut mengeluarkan kekuatan dengan semburan cahaya ungu yang membuat Seha melayang dan masuk ke dalam lingkaran kekuatannya tersebut. Seha pun dibuat tidak berkutik dan tidak bisa bergerak dengan leluasa. 원자다. 자, 이게 무슨... Di tempat lain, Annie dan Yujong bersiap-siap pergi dengan helikopternya. Sedangkan yang lain menunggu si Seha. Sulbi pun langsung menduga Seha sedang melipir untuk main game. Akhirnya mereka bertiga memutuskan mencari Seha setelah helikopternya berhasil terbang. Mereka bersama-sama menyisir jalanan yang terkena macet untuk menuju lokasi kereta api bawah tanah. Tapi mereka tidak menemukan Seha. Akhirnya Sulbi mencoba memanggil Seha. Akan tetapi tetap tidak ada respon.
Seha sendiri tidak merespon karena kondisinya yang memang gawat. Hal ini pun didengar oleh pria bertopeng. Ia juga siap-siap menyambut mereka bertiga, yaitu teman-teman Seha yang akan membantu Seha. Serangan Seha didengar oleh Subi, seketika mereka langsung mendekat ke lokasi. Sama halnya dengan pria bertopeng yang sedang bersiap-siap melawan jika teman-teman Seha datang. Dan ketika teman Seha datang, pria bertopeng langsung mengeluarkan kekuatannya dengan angin-angin yang membuat mereka bertiga terhenti. Tidak hanya itu, pria bertopeng tersebut membuat gerbang monster yang membuat monster yang bernama Marek keluar. Dan monster besar tersebut langsung mendekati mangsanya. Seketika Paman J pun ikut kaget ketika monster yang keluar adalah Marek. 一緒に乗れるか。 저건 말렉? Setelah itu, Sulbi langsung mengatur strategi agar bisa menyerang monster tersebut. Ternyata Yujong dan Annie sudah mendengar kabar tersebut. Seketika membuat mereka putar balik untuk mengetahui area yang terserang monster. Mereka juga ikut membantu Black Clam bertarung dengan monster. Dan tidak lupa mereka juga ngabarin kantor pusat untuk meminta bantuan. Sementara Paman J dan Sulbi melakukan penyerangan kepada Marek, Sulbi pun menggunakan kekuatannya, yaitu mendatangkan bis yang diturunkan secara bertubi-tubi. Akan tetapi masih belum bisa mengalahkan Marek. Marek juga masih bisa bangkit meskipun sudah diserang berkali-kali. Justru kekuatan Marek saat ini bertambah, dan dengan segera menyerang Sulbi secara brutal. Yuri mencoba membantu Sulbi dengan menyerang Marek dengan jarak dekat. Saat Marek sibuk mengejar Yuri yang sedang mengalihkan perhatiannya, Paman J mulai menyerang dari belakang. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Marek, menyerangnya dari atas. Dari depan semua Paman J sudah dilakukan. J merasa kekuatan Marek sungguh kuat untuk dikalahkan. Akhirnya Sulbi dan Yuri juga ikut membantu Paman J melawan Marek. Dari helikopter, tampak Yujong dan Annie mengamati keadaan di bawah. Kondisinya cukup kacau dan hanya melihat 3 orang dari Black Clam. Lalu mereka penasaran di mana si Seha. Karena saat mereka pergi, Sulbi sangat panik mencari keberadaan si Seha. Akhirnya ada yang melihat Seha yang sedang menjadi tawanan pria bertopeng tersebut. Tidak lupa Annie sebagai bagian dari manajemen Union yang sekaligus memimpin tim yang ada di helikopter. Ia memerintahkan helikopternya agar mendekat ke atap gedung yang dimaksud, lalu ia menyuruh tim Union untuk menembak sasaran. Tapi jangan sampai terkena Seha. Akan tetapi pria bertopeng itu sudah mengetahui keberadaan mereka dan langsung melindungi diri dari serangan dengan berada di dalam cahaya ungu miliknya. Sedangkan Sulbi yang berada di bawah karena menghabisi Marek, tapi ia beralih pandangan ke helikopter. Tim Black Clam melihat jika Yujong dan Annie membantu mereka. Mr. Ten yang sedari tadi di dalam pesawat dan asik ke handphonenya mencium bau-bau keberadaan monster, sehingga ia bergegas langsung untuk turun dari pesawat. Seketika hal ini membuat para pasukan yang bertugas langsung panik. Sulbi, Yuri, dan Paman J akan bersiap membantu pasukan Union di helikopter yang sedang menyerang pria bertopeng. Akan tetapi tiba-tiba Marek bangkit kembali yang membuat mereka terkejut dan mempertanyakanlah kok bisa bangkit lagi. Karena Sulbi berada di paling depan tepat lurus di hadapan Marek. Maka Sulbilah yang pertama mendapatkan serangan dari Marek. Dan ia pun langsung mengeluarkan serangannya. Walaupun gagal dan harus ditopang Yuri, mereka bertiga nyatanya tidak sanggup. Hingga Misteltin turun dan langsung menghajar Marek pas di kepalanya. Mereka terkejut melihatnya, sama halnya dengan pria bertopeng yang menyaksikan bahwa tim Seha banyak yang datang. Hal itu lantas membuatnya melarikan diri dengan masuk ke dalam lubang ungu miliknya, yang otomatis membuat Seha terjatuh karena sihir dari pria bertopeng sudah tidak ada.
Yujong langsung mencari tahu data-data musuh. Mulai dari Marek, definisi tubuh kekuatan, kemampuan menyerang hingga dari mana datangnya. Semua terlihat jelas di monitor. Namun ia mengalami kesulitan, yaitu mencari data dari pria bertopeng ini. Karena tidak jelas spesifikasi wajahnya, yang terdata adalah manusia bertopeng inilah yang memanggil Marek untuk membantunya menyerang Seha dan timnya. Lalu masuklah Mr. Tin ke dalam ruangan Yujong. Ia menyapa seniornya itu. Ia juga membisikkan sesuatu tentang pertarungan kemarin, hingga membuat Yuzong langsung terkejut. Akan tetapi tidak diungkap berita atau informasi apa yang dibagi Mr. Tin ke Yujong. Yang jelas hal ini membuat raut muka Yujong berubah. Lalu semua pergi, dan sekarang hanya tersisa Yujong dan Paman J yang masih berada di dalam ruangan. Paman J mengkritik beberapa hal yang ada di Union, termasuk banyaknya markas yang dimiliki. Dari kejadian kemarin membuat Yujong harus introspeksi diri. Tidak hanya itu, J juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak benar-benar menjaga ketiga anak itu. Setelah itu Paman J berusaha menenangkan Yujong dan menyuruh Yujong menjaga kesehatan tubuhnya. Tim yang bertugas pengaturan dan pemahaman sedang menganalisa tempat tinggal Marek. Mereka menemukan persimpangan pusat yang kemungkinan Marek keluar kandang. Selain itu, dari pihak Union juga menyiapkan para pasukan, sehingga ada beberapa garda untuk selalu bersiap kalau ada penyerangan. Mereka juga memasang alat deteksi monster. Jadi ternyata Mr. Tin ini memiliki kemampuan dan senjata super. Jadi ia seperti closer yang sudah terpilih. Kembali ke cerita. Lalu di sini Yujong menjelaskan mekanisme penyerangan, dari mana saja kemungkinan Marek akan keluar, dan siapa saja yang akan membantu mereka semua menghadapi pertarungan ini. Sebenarnya ada kekhawatiran yang muncul dari raut wajah Sulbi. Akan tetapi Yujong menenangkan mereka. Ia juga berusaha meyakinkan Sulbi dan tim Black Clamp agar menuruti perintahnya, yang notabene adalah perintah dari atasan juga. Tapi tidak hanya Sulbi, Seha pun juga protes. Karena justru yang memanggil Marek kemarin adalah pria bertopeng itu. Justru Yujong tidak bisa menemukannya. Paman J yang mengetahui bagaimana Yujong berusaha, ia mencoba untuk membelanya. Sehingga bisa sedikit meredakan emosi Seha yang menggebu-gebu. Tapi tetap saja Seha masih sedikit kesal dan ia langsung pergi meninggalkan mereka. Yujong yang berjaga di depan banyak monitor pemantau, mengamati monster-monster yang terdeteksi aktif di titik keramaian warga. Yujong dan tim Black Clamp terhubung pada satu pos yang sama. Sehingga Yujong bisa mengabarkan atau menginformasikan apa yang terjadi di kota, sesuai yang ia pantau dari monitor-monitor Union. Walaupun sudah mengabarkan kondisi saat ini di kota, Seha masih enggan bergabung, sehingga ia meneruskan bermain gamenya. Paman J tahu perasaan Seha, sehingga ia mencoba menyemangatinya bahwa dengan bisa menangkap dan mengalahkan Marek, artinya kesempatan untuk menemukan pria bertopeng itu semakin dekat. Tidak hanya Paman J, semua yang terhubung pada sambungan itu juga memotivasi Seha agar bisa kembali bergabung. Demi menambah kekuatan dan membuka kesempatan untuk mengalahkan Marek, Seha pun akhirnya bangkit lagi. Dan mengabaikan game di ponselnya, ia lalu mengambil pedang yang sudah menjadi senjata utamanya. Berjalan dan merespon sambungan tadi. Setelah mendapat sedikit angin sejuk, ia pun jadi berpikiran bersedia gabung kembali dengan timnya. Tidak hanya Yujong, Mr. Tin juga ikut membantu. Akan tetapi tiba-tiba alarm deteksi berbunyi menandakan ada monster yang masuk. Semua monitor dan pasukan berjaga-jaga. Dan benar saja yang keluar adalah Marek. Yang mereka merasa Marek lebih besar dari yang sebelumnya. Lagi-lagi ia keluar dari jalur monster. Kali ini yang pertama melawan adalah Mr. Tin. Ia menyerang Marek dengan kekuatan yang ia punya. Skill mereka tampak sangat tidak mau mengalah. Perjalanan warga masyarakat cukup terganggu karena insiden ini. Tapi yang terpenting, Marek sudah berhasil dikalahkan. Lalu pintu dimensi monster dinetralkan, yang membuat Marek kembali ke alamnya. Sayangnya semua pasukan termasuk Black Clamp dilarang untuk senang dulu, karena wilayah closer masih terpantau merah. Sehingga belum pasti Marek tidak kembali lagi. Dan benar saja,
ketika Yu Jong menyuruh Mr. Tin bersiap-siap. Tapi tiba-tiba Marek sudah ada di depannya. Kita beralih ke Yuri. Ia sedang melawan sosok pria bertopeng yang muncul di depannya. Yuri belum sempat menyerang, tapi pria bertopeng langsung saja menghajarnya. Pria bertopeng belum terkalahkan, dan Yuri terus melawannya. Kemudian pria bertopeng itu membuka jalur dimensi untuk berteleport, dan seketika ia teleport di hadapan Paman J. Mereka pun saling adu kekuatan, walaupun akhirnya pria bertopeng itulah yang berhasil menang. Ia membuat Paman J tidak berkutik. Yu Jong pun kesusahan untuk menghubungi Paman J. Sedangkan yang lainnya kebingungan karena tidak ada jawaban apapun dari Paman J. Tidak hanya sampai di situ, pria bertopeng itu juga menyerang Seha secara tiba-tiba. 안 돼, 세아야. 당장 거기서 도망가. 다른 사람들한테 무슨 짓을 한 거야? 우리를 되돌아가게 해주려는 것뿐. Lalu Yuri pun yang sudah bersiap-siap tapi tetap kalah dengan serangan mendadaknya. Belum lagi Yuri tidak bisa menggunakan pedangnya karena sudah kalah lebih dulu. 이주머니 지금 Kemudian Paman J terbebas dengan menggunakan alat tambahan yang bisa membuatnya menggunakan kemampuannya kembali. J pun langsung membantu Mr. Tin yang ternyata masih belum bisa berhenti melawan Marek. Sayangnya pertahanannya tidak bisa lama karena ia terkena tembakan dari pria bertopeng itu. Yu Jong langsung memberikan aba-aba ke pasukan agar bisa menembak Marek. Dan benar saja ketika Marek tumbang, dan Paman J pun sama langsung ikut tumbang. Setelahnya Paman J masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Semua anggota Black Clam yang pingsan kini sudah tersadar. Mereka menyuruh Yu Jong untuk menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan bagaimana keadaan pria bertopeng tersebut, apa sudah diketahui identitasnya. Tapi Yu Jong tidak menjawabnya. Ia hanya memandangi Paman J yang tergeletak lemas dengan banyaknya alat yang menempel di tubuhnya. Dan ceritanya pun tamat.